Sun Gokong istirahat. Sun Gokong istirahat. Sun Gokong istirahat. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung sunyi tinggi tempat hukuman para dewa. Bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya dia merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk. Salam Jinsu. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman, kali ini saya sudah bersama Pak Pardi dari Sukoharjo. Teman-teman tentu saya sudah banyak yang kenal ya teman-teman, karena beliau ini termasuk senior yang banyak dikenal orang. Ya. Kali ini beliau ingin berbagi pengalaman dengan kita semua tentang pengalaman beliau selama mengikuti KSP Kerasakti dari awal, dari muda dulu sampai sekarang. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu sama beliau. Ya. Monggo Pak, perkenalan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu. Ya, saya nama Supardi, asal dari Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya dan tentang pengembangan IKS. Saya berlatih dulu adalah di tempat latihan Desa Tepas. Pelatih saya adalah Mas Sutris. Ya, Mas Sutris sekarang adalah ngelatih di Jakarta. Beliau masih aktif Pak ya? Masih aktif saya sekarang. Ya, Mas Sutris. Kemudian saya pergi ke Sukoharjo, merantau. Ya, merantau Sukoharjo. Kemudian saya ada penawaran untuk ngelatih pemuda-pemudi di Wonogiri. Di Wonogiri Pak. Ya, awalnya di Wonogiri. Wonogiri pertama kali yang saya latih itu adalah 50 orang. Yang jadi biru adalah 30, yang jadi merah 5. Kemudian Wonogiri berjalan kira-kira 5 bulan. Kemudian saya ngelatih di Sukoharjo. Ngelatih Sukoharjo pertama kali anak buah saya 3. Ya, 3 karena belum ada izin. Akhirnya saya melatih di kontrakan saya di Jalan Bakung, Terate, Jeti, Sukoharjo. Waktu itu sambil bekerja di sana Pak? Ya, sambil bekerja. Sama keluarga tinggal di Sukoharjo, mungkin apa di Ngawi keluarga? Keluarga di Sukoharjo juga. Ya. Mungkin boleh tahu Pak, jenengan itu sebenarnya awal mula ikut KSP Kerasakti itu tertariknya kenapa Pak? Kok ikut KSP Kerasakti? Terus terang saya pertama kali melihat itu adalah pertama yang saya lihat adalah bajunya. Bajunya ya Pak? Bajunya itu warnanya putih. Oh gitu. Ya, putih. Yang kedua berseleret. Ya, mungkin bagi saya itu maaf kalau orang yang tahu putih itu adalah untuk kebersihan atau untuk suci itu. Kemudian saya mendaftarkan di situ. Pertama saya tidak berani mendaftar Mas. Kenapa Pak? Saya melihat hanya di pintu depan. Oh gitu Pak, ngintip. Ya, ngintip. Akhirnya ketahuan Mas Sutris sama Mas Dedi dan Mbak Evi. Itu saya dipanggil, ditanya rumahnya mana, saya Geneng. Terus akhirnya saya masuk. Nah, itu Geneng. Waktu itu usia dan mungkin kelas berapa Pak? Waktu ngintip itu Pak? Wah, di waktu ngintip itu saya baru SMP. Oh, SMP kelas 2. Ya, kalau saya latihan itu sore nunut Mas, cari nunutan karena Geneng dengan Tepas itu masih jauh. Oh gitu. Berarti Ya. nunut temannya yang latihan juga gitu? Enggak, nunut umum. Oh, masa? Cari nunutan umum. Ya, terus akhirnya nunut. Saya pulang, itu saya enggak pulang, tidur di tempat saya. Pulangnya besok pagi? Besok pagi di tempat teman saya, namanya adalah Mas Yono. Itu sampai ya. Masnya juga ngelatih di sana Pak? Di Tepas, bukan, sama-sama kita, sama siswa. Oh siswa. Ya. Terus kemudian habis itu saya STM kelas 1, saya sudah mengikuti tes ke Merah. Oh gitu. Ya, ke Merah saya sudah punya semboyan. Saya akan membuka tempat latihan di Geneng. Di Ngawi ya Pak? Ya, Geneng Ngawi. Ya, sebelum saya datang di Solo atau di Sukoharjo. Semboyan saya dulu hanya satu. Saya berada di mana IKS harus saya berdirikan atau saya harus melatih IKS. Alhamdulillah Pak.
Ya, itu. Jadi mungkin pas awal ikut di KSP Kerasakti waktu SMP itu tahun berapa Pak? Teman-teman biar tahu. Kalau saya itu tahun 86 sampai 87. 88 saya sudah mau ke Merah. Oh, gila. Ikut pertama kali 86 itu Pak? Iya, 86. Oh, Iya, 86. sampai 87. Mm-mm. Terus 87 lanjut ke Merah apa masih nunggu lagi? Lanjut. Jadi saya melatih sambil dilatih. Oh, ngoten Pak. Ya, Berarti mungkin di hari lain jenengan latih, di hari lain jenengan latihan gitu. latihan gitu. Nah, Untuk pelatih tingkat satunya itu Pak Sutris itu apa? Siap. kalau tingkat satunya itu komplit. Ada Pak Sutris, ada Mas Tri, Oh iya. terus ada Mas. Banyak itu yang dari Tepas itu banyak sekali. Mas Dedi itu. Untuk tingkat 2-nya Pak Sutris itu ya? Iya. Oh, gitu. Mungkin ini Pak, jenengan kan termasuk angkatan tua ya, angkatan senior yang dulu. Ya. Apakah ada pengalaman bersama guru besar Pak? Kalau pengalaman saya tuh dulu dekat dengan Pak Totong juga gitu. Karena saya juga sering datang di rumah, sering membantu. Dulu adalah membantu untuk pembagian sertifikat sama lambang yang ada di tempatnya Pak Totong. Oke, sempat membantu Ya. membagikan itu ya Pak? Ya, sempat membagikan di sana. Terus akhirnya lama-kelamaan saya suruh ikut panitia jaga absensi di pintu. Bersama guru besar. Iya, Waktu itu pengesahannya sudah di Kodim apa masih di rumah guru besar? di Kodim. Oh, di Kodim. Saya tesnya dulu di Kodim, pengesahannya juga di Kodim. Oh, gini. Itu waktu itu langsung sama guru besar ya Pak pengesahan dulu? Iya, 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 sama Pak Totong itu. Mungkin ada pesan dari guru besar yang masih diingat sampai sekarang. Kalau pesan saya, selama kita masih hidup, selama kita masih ada IKS, tetap kita mengikuti prosedur atau mengikuti aturan yang ada di KSPI Kerasakti. Khususnya harus bisa menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKSPI Kerasakti. Siap. Mungkin selama mengikuti KSP Kerasakti itu pasti ada pahit manisnya Pak. Ya. Pengalaman pahit dan manisnya yang tidak terlupakan, mungkin pengalaman pahitnya mungkin ada Pak. Apakah ada Pak? Kalau pahitnya ya itu biasa DC, di ojek-ojek ya, sambil pernah saya mau berangkat latihan, saya dicegat, terus baju saya dibuang. Paginya ketemu itu pernah itu. Sempat mengalami itu tapi Bapak tidak menyerah, tetap latihan. Iya, tetap saya latihan karena saya dari Geneng itu sendiri. Iya, kalau sampai saya tidak masuk, itu yang antarkan surat izin itu orang tua saya. Berangkat sendiri ke sana Pak? Iya, orang tua saya berangkat sampai saya dimarahi dengan pelatih saya. Mas Madi, kalau tidak masuk ya jangan orang tuanya, kasihan kalau suruh ngantarkan sini. Itu pengalaman saya. Ini rasa tanggung jawab jenengan biar pelatih itu benar-benar tahu kalau jenengan itu nggak bisa masuk gitu ya? Iya, betul itu. Ya. Untuk pengalaman yang manisnya Pak, yang tidak terlupakan sampai sekarang mungkin. Kalau manisnya yang jelas, kalau dari saya itu segi dari kerohanian itu sangat luar biasa. Bisa membantu masyarakat dan bisa membantu untuk diri kita sendiri dan keluarga. Ya, memang terus terang dari KS sering yang saya alami dulu adalah untuk pengobatan Mas. Oh, Pak. Ya, pengobatan sama untuk diminta orang-orang itu mageri rumah. Oh, sering dimintai tolong oleh warga-warga sekitar Pak. Ya, mageri rumah. Itu pernah itu. Ya, justru sering saya itu. Oh, sering Pak. Ya, sering. Terus yang kedua, saya dulu pernah membantu tempat latihan IKS yang masih di Ngawi ya, itu di daerah Mantingan sama di Muloro saya pernah ya, sama Mas Tri dulu latihan di makam. Oh ngeten, Mas Ya. sama Mas Tri. Ya. Mas Tri masih aktif juga Pak ya? Mas Tri sekarang sudah tidak aktif Mas, sekarang di Jakarta. Oh ngeten bekerja Ya, Pak? bekerja. Lalu Pak, jenengan dari Ngawi itu kok bisa pindah ke Sukoharjo itu dari tahun kapan Pak? Dari usia berapa mungkin kalau ingat jenengan? Saya itu datang di Sukoharjo itu tahun